Dan ini tanahnya masih kelihatan basah teman-teman. Tekstur tanah di beberapa wilayah di Indonesia itu bermacam-macam. Kalau ini seperti tanah liat, kalau hujan lengket, dan kalau kering itu keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial. Ingat, tetap semangat, dan menjadi petani itu tidak harus punya sawah. Pada kesempatan video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan di channel Petani Muda Milenial. Bagaimana cara pengolahan lahan untuk persiapan budidaya bawang merah bekas tanaman padi. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton channel Petani Muda Milenial. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas bagaimana cara pengolahan lahan persiapan budidaya bawang merah di bekas tanaman padi. Banyak sekali teman-teman yang tanya di channel Petani Muda Milenial dan japri ke saya lewat WA, bagaimana Pak pengolahan lahan untuk persiapan budidaya bawang merah lahan bekas padi. Nah, lahan bekas padi itu biasanya banyak sekali rumput-rumput yang tumbuh. Nah, setelah diratakan atau digulma selama 14 hari Pak ya? Ya. Digulma menggunakan gulma atau herbisida sistemik, yaitu Pak Sugi menggunakan apa? Menggunakan Roundup. Itu setelah mati 14 hari baru diolah. Nah, ini pengolahan pertama lahan yang diolah untuk persiapan budidaya bawang merah. Ini lebar bedengannya berapa? 2 meter 20. Ini lebar meteran bedengannya 220 cm atau 2 meter. Nah, di sini ini adalah pengolahan pertama. Kedalaman got itu masih 20 cm, 20 sampai 25 cm. Nah, itu dinaikkan lalu dijemur. Untuk di Probolinggo, got atau saluran irigasi itu dalamnya 40 cm. Jadi ini masih ada pengolahan lagi yang kedua. Dinaikkan lagi, dijemur, dan setelah itu dikultivator. Bisa menggunakan tenaga mesin, bisa menggunakan tenaga manusia. Kalau tenaga manusia untuk memecah tanah-tanah yang seperti ini, apa namanya? Jeblok. Nyacah. Iya. Nah, nyacah. Untuk di Probolinggo namanya nyacah, menggunakan alat cangkul atau pecok. Setelah itu dinaikkan kembali, baru proses penjemuran. Setelah itu kurang lebih berapa lama dari sini Pak? 15 hari. 15 hari sampai 1 bulan ya, tergantung cuaca. Nah, karena cuaca di Probolinggo itu musim hujan, jadi pengerjaannya bisa dilakukan dengan cepat atau singkat karena keburu untuk tanam budidaya bawang merah. Dan ini tanahnya masih kelihatan basah teman-teman. Tekstur tanah di beberapa wilayah di Indonesia itu bermacam-macam. Kalau ini seperti tanah liat, kalau hujan lengket, dan kalau kering itu keras. Ini teman-teman. Nah, itu tekstur tanah yang ada di Probolinggo. Nah, di beberapa wilayah ada yang teksturnya sama seperti ini. Ini teman-teman, saya lempar. Nah, itu keras sekali karena tanahnya itu seperti tanah liat Pak Sugi ya. Nah, itu prosesnya akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Nah, setelah pengolahan lahan, ini pada saat penjemuran terkena air hujan karena di Probolinggo itu curah hujannya cukup tinggi. Di bulan Februari ini tinggi-tingginya hujan. Nah, ini setelah pengolahan lahan, tanah itu pada proses penjemuran terkena hujan. Jadi seperti ini teman-teman bisa dilihat tanahnya sudah kering tapi kena air hujan, jadi lahannya jatuh ke got atau ke irigasi. Nanti ini akan dinaikkan lagi ya. Jadi kita akan proses penjemuran lagi. Nah, setelah itu akan dilakukan pembalikan tanah untuk persiapan lahan. Nanti setelah dibalik kita ratakan, baru kita siap tanam. Nah, ini adalah lokasi pembalikan tanah yang sudah diolah beberapa hari, dan ini pemecahannya. Ini masih proses penjemuran. Ini sudah berapa hari Pak? 2 hari. Sudah 2 hari. Di sini
tanah masih lengket, jadi proses penjemurannya masih kurang. Nah, di sini juga ada penaburan dolomit, Pak ya. Ini dolomit, ini tanahnya masih kandungan airnya masih tinggi, asam. Jadi ini perlu penjemuran kembali sekaligus penaburan dolomit. Nah, ini adalah proses selanjutnya. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton channel Petani Muda Milenial. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu supaya teman-teman mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video-video lainnya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bagikan supaya teman-teman yang lain mendapatkan informasi tentang dunia pertanian. Cukup sekian, semoga bermanfaat dan salam petani muda milenial. Tetap semangat dan ingat, menjadi petani itu tidak harus punya sawah.